Kalian tahu nggak sih kisah perempuan ini yang bernama Isabella Guzman? Kalian tahu nggak kenapa dia bisa ditangkap kayak gini? Kalau kalian lihat di video ini, dia masih sempat senyum di persidangannya sendiri. Dan kalian lihat dari mukanya itu polos banget. Kalian nggak bakal nyangka apa yang dia buat hingga dia bisa ditahan. Rupanya Isabella Guzman ditahan karena telah menghabisi nyawa ibunya dengan sangat sadis sekali. Dia menikam ibunya di bagian wajah sebanyak 151 kali hingga ibunya ini meninggal. Dan sebenarnya kejiwaan Isabella ini sudah mulai terganggu ketika ayah dan ibunya itu bercerai dan akhirnya ibunya ini menikah lagi dengan ayah tirinya. Selama ibunya bersama ayah barunya, dia sudah memperlihatkan tindakan untuk melawan ibunya dan tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh ibunya. Hingga akhirnya sebelum Isabella ini menusuk ibunya, dia bahkan sempat mengirimkan email kepada ibunya yang bertulisan, "Kamu akan menebusnya." Dan akhirnya kalian tahu nggak sih, di persidangan ini Isabella itu dinyatakan tidak bersalah karena mengalami gangguan jiwa. Nah, kalian pasti udah tahu banget kan cerita dari Isabella Guzman ini yang sangat sadis banget. Tapi kalian tahu nggak sih kenapa di pengadilan dia malah dibebaskan? Anyway, senyumnya cantik ya. Nah, di dalam persidangan Isabella Guzman ini memang ada beberapa faktor yang dipertimbangkan selain dari hukuman dan penjaranya itu, yaitu faktor kesehatan mental Isabella. Hakim mengatakan Isabella Guzman ini mengalami gangguan jiwa sehingga dia itu tidak bisa membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Sehingga pada waktu itu Isabella dinyatakan tidak bersalah dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa, Isabella ini ditangani oleh seorang dokter yang bernama Richard Pons yang mengatakan kalau dia itu mengidap penyakit skizofrenia. Ada tanda-tanda halusinasi jelas di mana Isabella itu sering melihat ke langit-langit, kemudian berbicara sendiri dan bahkan menertawai dirinya sendiri. Dan memang orang yang mengidap penyakit ini merasa kalau dirinya itu lebih kuat dan lebih hebat daripada orang lain dan tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Nah, buat cerita lengkapnya udah gue update di channel YouTube gue ya. Langsung aja kalian cek, linknya ada di profile TikTok gue. Kalian yang suka makan KFC, kalian tahu kan kalau ayam ini tuh ada 11 bumbu rahasianya. Tapi kalian tahu gak sih 11 bumbu rahasia ini pernah bocor loh? Penasaran gak? Nih gue kasih tahu ya. Bisa dibilang ayam KFC adalah ayam yang paling laku di dunia ya, memang karena rasanya itu lezat dan teksturnya itu yang unik kan. Dan gak sedikit juga orang yang penasaran dengan resep ayam KFC. Dan itulah salah satu alasannya kenapa resep ayam KFC itu dimasukkan ke dalam berangkas besi yang diamankan dengan penjagaan khusus. Dan selain itu, demi faktor keamanan juga, pemasok bumbu ayam KFC juga dipilih secara terpisah agar bumbunya ini nggak diketahui secara pasti dan nggak akan bocor. Tapi uniknya, ada satu kejadian di mana keponakan dari Kolonel Sanders ini, pemilik dari ayam KFC itu, malah membocorkan resep ayam KFC. Dan menurut dia, resep ayam KFC itu berasal dari istri kedua Kolonel Sanders yang rupanya adalah bibinya. Nah, buat kalian yang penasaran, ini dia resepnya, boleh di screenshot ya. Kalian pasti lagi sering banget kan lihat cewek ini masuk ke FYP kalian. Kalian tahu gak sih kenapa? Bukan TikTok loh kalau nggak ada rahasia di balik video dia. Cewek ini bernama Yunon Chan yang diduga sedang meminta pertolongan lewat video-video di TikToknya. Nah, di videonya ini banyak banget kode-kode rahasia. Kalau kita perhatiin sekilas, memang video cewek ini tuh kayak biasa banget. Tapi kalau kita perhatiin baik-baik, dia tuh lagi kasih kode nih. Contohnya tuh di tangannya ini ada pakai perban, terus kayak tangannya memar-memar. Terus di tangannya ini juga ada tulisan kode yang kayak udah kehapus gitu loh. Nah, tulisan di telapak tangannya itu juga bukan yang pertama kali. Di video ini juga kita bisa lihat tuh kayak ada coretan di sini. Dan di title videonya itu ada tulisan "Saya takut". Aneh kan? Nah, video yang satu ini juga ngebuktiin kalau cewek ini kalau ngebuat video tuh nggak sendirian. Soalnya dia pas megang bonekanya itu masih sempet ngeliat ke arah kamera. Terus kalau kita perhatiin bonekanya itu sempet gerak juga loh. Nih lihat, gerak kan? No, kayak ada yang megang bonekanya loh. Jadi dari kode-kode itu banyak yang menduga cewek ini tuh lagi minta tolong. Di sini ada yang suka main aplikasi kencan gak ya? Baru banget ada berita yang sangat mengerikan nih. Beberapa hari yang lalu baru banget ditemukan jasad seorang pria yang ditemukan terpotong-potong di apartemen Kalibata City. Dan setelah diselidiki, rupanya pelakunya adalah pasangan suami istri ini nih. Awalnya korban berkenalan dengan wanita ini di aplikasi kencan, kemudian berjanji akan bertemu di hotel kawasan Pasar Baru. Di hotel inilah nyawa korban dihabisi, kemudian badan korban dipotong menjadi 11 bagian dan dimasukkan ke dalam koper untuk dibawa ke apartemen. Setelah itu, pasangan suami istri yang menjadi pelaku kejadian ini mengambil ATM korban dan mengambil 97 juta dari ATM korban. Rencananya korban akan dikuburkan di dalam dapur rumah yang baru saja digali di kawasan Depok oleh para pelaku. Ih, serem ya. Jadi hati-hati kalau kita baru kenal sama orang, jangan mudah percaya, oke?
Misteri plat nomor yang sering dibilang plat nomor dewa di Indonesia. Di sini yang dimaksudin plat nomor dewa itu adalah plat nomor yang punya kemampuan lebih di jalanan. Apa nih maksudnya? Bakal gue jelasin di sini ya. Kalian di sini pernah ngedenger gak sih atau pernah ngeliat sendiri plat nomor yang belakangannya itu tulisannya RFS, RFP, dan RFD? Rupanya ini adalah plat nomor khusus yang nggak bisa dimiliki oleh semua orang. Plat nomor ini biasanya dimiliki oleh pejabat negara yang memiliki arti khusus. RF adalah singkatan dari reformasi yang biasanya digunakan oleh pejabat hingga menteri. RFS memiliki arti reformasi sekretariat negara, sedangkan P ini polisi, kemudian D itu darat, L itu laut, dan U itu udara. Selain plat nomor itu, rupanya ada juga plat nomor dewa lainnya yang awalnya itu CD dan CC. Ini adalah plat nomor kendaraan diplomatik. Dan memang plat nomor tersebut sudah diakui memiliki keistimewaan di jalanan. Nah, coba ngaku siapa yang baru tahu kepanjangan plat nomor itu. Kisah remaja autis yang didakwa telah menghabisi adik kecilnya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2015 di mana seorang pria yang mengidap penyakit autis yang bernama Jacob Matthew Morgan ini ditangkap oleh polisi. Dia ditangkap karena diduga telah lalai menjaga adik kecil yang berusia 14 bulan sehingga meninggal dunia. Pada hari kejadian, kedua orang tua dari Jacob ini meninggalkan dia bersama adik kecilnya untuk pergi berbelanja selama 1 jam. Tapi tiba-tiba pada hari itu rumah mereka terbakar dan akhirnya Jacob ini menyelamatkan dirinya, tapi dia itu melupakan adik kecilnya yang masih berada di dalam kamar. Di pemeriksaan polisi menyatakan kalau Jacob lah yang sengaja menyalakan api sehingga adik kecilnya itu meninggal. Tapi menurut kedua orang tua Jacob ini nggak mungkin tega menghabisi adik kecilnya soalnya dia sayang banget walaupun bukan adik kandungnya. Memang adiknya ini adalah anak kedua dari suami baru ibunya. Dari kejadian ini Jacob dihukum 15 tahun dan banyak yang bertanya kenapa orang tuanya itu meninggalkan balita dan anak yang autis sendirian di dalam rumah. Kalian yang pernah kena luka kecil atau luka kegores gitu, kalian pernah gak sih buat nyembuhin luka ini kalian jilatin gitu atau kasih ludah? Nah, kalian tahu gak sih sebenarnya kok ludah itu bisa menjadi pertolongan pertama buat luka kecil loh. Dipercayai kebiasaan memberikan ludah di atas luka kita ketika selesai dibersihkan sudah ada sejak zaman dahulu dan ini bukan tanpa alasan loh. Setelah diteliti, rupanya di dalam ludah itu terdapat zat yang bernama zat histatin yang membantu proses penyembuhan luka. Dan hebatnya, penelitian ini sendiri sudah dijurnalkan di Amerika Serikat yang membuktikan kalau di dalam ludah itu terdapat zat yang bisa membunuh bakteri dan membantu pertolongan pertama ketika ada luka sederhana atau luka kecil. Lebih lanjutnya, dari penelitian ini sedang dikembangkan apakah bisa dari air liur itu membuat obat untuk luka bakar juga. Nah, tapi gue juga mau ingetin ini semua cuma buat luka ringan atau luka gores ya. Jadi kalau luka parah langsung ke rumah sakit. Orang PNS belakangan ini lagi viral banget di YouTube dan di TikTok nih. Kenapa ya? Pasalnya PNS ini meminta bantuan karena dia sedang terlilit hutang sebanyak 150 juta rupiah. Tapi yang uniknya dari video ini yang membuat video ini semakin viral adalah wanita ini mengaku masih sebagai seorang perawan. Wanita ini meminta kepada pria yang mau menikahi dia harus memahari dia sebanyak umur dia. Jadi umur dia sekarang 37 tahun, dia meminta 37 juta dan 37 gram emas. Jadi kalau misalnya nanti tahun depan ada pria yang mau menikahi dia harus 38 juta dan 38 gram emas juga. Dan bila terbukti juga wanita ini masih perawan di malam pertama, nanti suaminya itu diminta untuk membelikan sebuah mobil matic secara cash. Dan wanita ini juga berharap kedepannya nanti suaminya juga mampu melunasi seluruh hutangnya sebanyak 150 juta itu di pihak bank. Jadi mungkin ada yang berminat di sini bisa langsung hubungin wanita ini ya. Masih ingat gak sih dengan cerita di mana ada seorang pria yang menemukan tempat pemandian bidadari? Nah, belakangan ini lagi viral banget di Malang di mana ada jalur gowes gadis desa. Apa nih? Jadi memang jalur ini berada di daerah Kecamatan Karangploso, Malang, Jawa Timur. Memang pada awalnya di lokasi itu sedang dilakukan event untuk gowes, tapi di tengah perjalanan rupanya ada satu banner yang tadi kita lihat itu ada tempat untuk bersuah foto bersama. Tapi uniknya memang seperti banner yang dipasang di tempat itu, mereka bersuah foto itu bersama dua gadis cantik yang menggunakan kain kemben seperti ini nih. Dan gak tanggung-tanggung sekali berfotonya itu mereka menaruh tarif harga yaitu 50.000 untuk satu fotonya. Jadi kalau banyak ya bisa dihitung sendiri ya. Setelah pihak panitia mengetahui kejadian itu langsung membubarkan kegiatan ini walaupun pada saat itu mereka sudah mendapatkan 2 juta rupiah. Nah, buat kalian yang penasaran sama video kegiatan ini udah gue upload di Instagram gue ya, silahkan dicek. Kalian pasti pernah nguap dong. Terus kalau kalian ngeliat orang nguap, kalian kayak rasanya pengen nguap juga ya. Loh kok bisa gitu ya? Kok bisa nguap ini menular?
Jadi rupanya kenapa menguap itu bisa menular, ini semua sudah pernah diteliti dan rupanya ketika seseorang itu menguap dan kita melihatnya, ada kerja dari aktivitas otak yang mengatur dari kerja motorik. Dan dari penelitian juga kenapa menguap itu bisa menular, rupanya ini berasal dari rasa empati dari seseorang. Jadi semakin besar rasa empati seseorang terhadap orang lain, dia akan lebih mudah tertular menguap ini. Dan uniknya, menurut penelitian juga, semakin besar seseorang menolak untuk menguap, akan semakin sulit menahan rasa ingin menguap itu. Dan fakta uniknya, kalian tahu juga nggak sih, penularan dari menguap ini juga nggak di manusia doang, bisa juga ke hewan-hewan loh. Nah coba sekarang kalian ngaku siapa yang kalian lagi nonton video ini, masuk ke FYP kalian, terus kalian lagi nguap nih. Coba tulis di kolom komentar ya. Kalian inget gak sih sama gelang satu ini nih, gelang power balance yang booming banget sekitar tahun 2018. Kalau kalian inget, pasti kalian inget juga dong gunanya gelang ini yang katanya bisa meningkatkan keseimbangan tubuh. Menurut perusahaan yang membuat gelang ini, katanya sih hologram yang berada di gelangnya ini nih bisa meningkatkan performa seseorang ketika menggunakan gelang ini kalau sedang berolahraga. Dan ketika tahun 2018 juga ketika gelang ini booming banget, nggak sedikit atlet-atlet dunia yang menggunakan gelang ini ketika bermain nih. Jadi banyak yang mengira kayaknya beneran nih. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya ini adalah salah satu penipuan gelang terbesar di dunia. Karena setelah diteliti oleh beberapa peneliti, rupanya gelang ini tuh nggak memberikan efek apapun, cuma memberikan efek placebo atau kata lainnya adalah memberikan harapan palsu. Setelah diketahui itu semua, nasib perusahaan yang memproduksi gelang power balance ini sekarang sedang bangkrut sebanyak 133 miliar rupiah. Hayo ngaku siapa yang dulu percaya banget sama gelang ini?